sebagai pedagang tuh yang aku rasain tuh ya, kita tuh apa ya, dilatih untuk bisa semakin bijak gitu, berbesar hati, kayak gitu sih, Teh. Hmm. Ya, nah sekarang kita kedatangan perempuan cantik. Nah, dia Oh, itu. sama-sama. Nah, kenalin dulu ya. Namanya ini temanku adalah Mazaya. Kita sering panggilnya Maya. Nah, Maya ini sebenarnya mompreneur, womanpreneur juga, dan seorang istri juga sebenarnya. Jadi banyaklah detailnya kalau kita ini mah bilang. Nah, kali ini nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang aktivitas Maya nih sebagai entrepreneur, sebagai mama, sebagai seorang istri. Gitu palingan ya, Mai. Oke. Siap, insyaallah. Nah, kalau gitu kenalan dulu, Mai. Kamu kenalin aja Mhm. sama Mai sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Waalaikumsalam. Damai, terima kasih banget buat Teh Damai, udah ngasih kesempatan buat, apa ya, sharing-sharing aja kali ya, Teh, Mhm. di sini gitu. Perkenalkan nama saya Mazaya Noverwa Puspa, tadi udah Teh Damai, sebutkan, panggilannya biasa teman-teman panggil Maya. Sekarang, aktivitasnya adalah sebagai ibu rumah tangga, terus, entrepreneur, ya itu sih, jadi mompreneur lah gitu. Iya. Kebetulan saat ini ada usaha, di bidang, catering, Empasi, Mhm. tuh. Paling gitu Teh perkenalannya. Iya, mhm. Nah gitu, Mhm. perkenalan dari Maya sedikit. Nah nanti kita Mhm. ini ya tanya-tanya Maya soal aktivitasnya, kok Mhm. bisa gitu kan Maya sebagai, ibu rumah tangga kata tadi dibilang, tapi Mhm. masih bisa menjalankan, usaha yang dirintisnya. Mhm. Eee, Iya. kita langsung aja ya. Iya Nah, Teh. Mai, boleh ceritain nggak dulu nih waktu awal pertama kali kamu punya ide bikin, tadi, Mhm. makanan bayi ya kalau kita bilang, singkatnya itu, gimana sih Mhm. awalnya? Ya, jadi ceritanya itu dulu, tahun 2019 itu kebetulan kan, anakku Raka waktu itu mau mulai Empasi ceritanya. Jadi kan kalau anak usia 6 bulan itu kan udah mulai makan gitu ya, makan, pendamping ASI, jadi Empasi, makanan pendamping ASI. Nah, waktu Mmm. itu memang, dari pas, hamil juga gitu tuh pengen banget beraktivitas gitu, maksudnya kan emang udah nggak kerja, jadi pegawai, terus ada sih bisnis bareng suami juga, cuman waktu itu lagi nggak bisa in charge full gitu di situ. Jadi, kayaknya pengen, apa ya, masih pengen nge-challenge diri aja gitu, pengen sesuatu yang baru. Nah, pas waktu itu kepikiran bikin, sesuatu yang berkenaan dengan, Empasi gitu. Terus kepikiran buat bikin awalnya itu adalah kaldu. Jadi kaldu Mhm. itu kalau buat, Empasi itu sebagai bumbu alami lah gitu. Jadi buat bumbu bubur alami gitu. Jadi karena kan masih awal bayi makan, jadi bumbunya tuh masih alami istilahnya Mmm. gitu. Jadi pakai kaldu ini. Nah, kepikirannya di situ, terus ngajak, beberapa, keluarga juga buat, "Yuk kita coba bikin ini yuk, kita jual," gitu. Terus awalnya juga ragu-ragu nih, "Ah, masa laku sih kayak ginian doang," gitu, kaldu doang gitu. Tapi emang pada saat tahun 2019 itu, yang apa ya, penjualan apa ya, yang pedagang istilahnya pedagang kaldu gitu ya, penjual kaldu gitu tuh udah lumayan ada gitu di Shopee, Tokopedia gitu udah ada gitu kan. Berarti kan ada nih pasarnya, ya udah yuk coba aja gitu. Akhirnya ya udah kita coba dan alhamdulillahnya ya, jadi gitu. Jadi ya, berjalan sampai sekarang alhamdulillah sudah 2 tahun gitu ceritanya awalnya Teh. Dulu namanya Bumbon Bayi, tapi sekarang udah berubah nama jadi Bumbondi gitu. Kenapa? Ya karena memang pengen lebih apa ya, kalau Bumbon Bayi kan, awalnya karena memang itu bumbu buat bayi doang gitu, tapi karena sekarang udah ada nggak cuman kaldu doang, ada kayak frozen food juga, jadi kita lebih, me meluaskan nama gitu, jadi Bumbondi gitu namanya. Mmm, Itu mhm. Teh paling awalnya, mhm. Berarti idenya itu karena muncul ya dari istilahnya, ini anak Dari ya karena maksudnya?
Mhm, iya, kebutuhan gitu, kayak waktu itu kan butuh nih buat mhm, empati gitu. Jadi iseng-iseng yuk coba-coba yuk kita jualan juga gitu. Alhamdulillahnya ya berjalan juga sih gitu. mhm. Keren ya, maksudnya dari awal istilahnya awalnya masalah ya, maksudnya melihat anak sendiri ya gimana nih pola makannya apa sih Mhm, yang cocok. Jadi berkah juga ya buat, mhm. mama muda, bukan mama muda, mama muda mama-mama di sana lah ya intinya ya. Mhm, Mhm. mhm, Nah, itu Mai kan tadi cerita singkat ya, perjalanan mhm. Bumbon bayi akhirnya jadi Bumbon Bumbon Bi. ya, mhm, Heeh. Nah, mhm, waktu dulu, coba-coba itu Mai, kan mulai nih, sebenarnya ada mhm, proses kayak up down-nya gitu nggak pas ngejalanin si Bumbon bayi ini? mmm, mhm. Kalau namanya up and down tuh pasti ada ya, Teh, ya. Ada banget lah namanya, berbisnis gitu ya, berwirausaha dari segi misalnya, fluktuasi omset gitu kan, itu udah hal biasa banget gitu. Di lain itu juga kayak ada tantangan-tantangan tersendiri, dari mulai tantangan kita di dalam tim, terus koordinasi antar tim, terus nanti juga hubungan antara penjual kita sebagai penjual Mmm, dengan customer kita, kayak gitu. Jadi customer gimana cara menghadapi, customer yang memang ada masalah, kayak gitu. Jadi pasti banget sih ada up and down gitu. Kalau, eee alhamdulillahnya sih sampai sekarang maksudnya, perkembangannya sih baik gitu ya, Teh, yang nggak ada sampai yang titik terendah, sampai yang kayak mau gulung tikar gitu istilahnya, mhm, enggak sih alhamdulillahnya gitu. Jadi alhamdulillahnya sampai sekarang sih, baik gitu. Tapi kalau namanya up and down dalam berdagang itu udah pasti ada sih. Kalau yang aku rasain sendiri tuh yang paling berasa gitu ya, mmm, buat diri aku gitu, bukan omset sih malah, tapi lebih ke gimana, apa ya, kita sebagai penjual itu bisa memberikan yang terbaik kepada, customer, terus gimana supaya kita itu bisa, apa ya, menyelesaikan masalah kalau ada masalah sama customer atau salah paham sama customer, itu gimana menyikapinya, kayak gitu. Terus sama kita sama tim juga membangun kepercayaan sama tim, membangun komunikasi yang baik sama tim, membangun, apa ya, istilahnya kayak, eee apa ya, kita bikin karena aku di sini sebagai pemimpinnya gitu mhm, ya, maksudnya jadi, gimana supaya aku tuh juga nggak mengekang mereka gitu. Jadi, pasti ada masukan gitu, jadi lebih dilapangin, apa ya, lebih harus bebers be be beber berbesar berbagi hati heeh, gitu. oh, Ya berbesar hati untuk menghadapi, manusianya sendiri gitu, kayak kita di dalam tim. Gitu sih paling Teh. Itu mhm. yang paling terasa lah gitu. Jadi semakin ke sini tuh sebagai pedagang tuh yang aku rasain tuh ya kita tuh apa ya, dilatih untuk bisa semakin bijak gitu, berbesar hati kayak gitu sih Teh Mmm, oke. paling. Mhm, Berarti tadi kan kamu sempat, mention yang pemimpin kan, kamu sekarang jadi pemimpin nih, Mai. Nah, part mhm, tersusah kalau jadi seorang, apa ya, pemimpin nih, leader di dalam tim mmm, itu sendiri, apa mhm, sih menurut kamu? mhm. Yang paling susah itu yang pertama itu menyalurkan visi kita gitu. Jadi kan kita nih punya visi nih, kita Mhm, sebagai pemimpin kita tuh punya tujuan, punya visi. Dan belum tentu orang orang di luar kita gitu, tim kita itu tahu visi kita atau, apa ya, mereka juga sepaham dengan visi kita gitu. Nah, mmm, gimana caranya aku sebagai pemimpin di sini untuk menyalurkan itu dengan, bahasa atau dengan cara yang memang, baik gitu, bisa diterima sama mereka perlahan-lahan gitu kan. Apalagi di dalam tim itu kan pasti usianya tuh nggak sama gitu ya Teh, ada mhm, yang lebih muda, ada yang lebih tua gitu. Jadi kan penyampaiannya tuh beda-beda gitu. Nah itu sih yang, part lumayan susahnya. Jadi sampai sekarang pun masih terus, apa ya, ngasih tahu, gimana nih visi kita ke depannya seperti ini dan lain-lain gitu sih. Terus selain itu juga apa ya, menguatkan tim juga sih supaya lebih solid, lebih, semangat kayak gitu. Terus habis gitu, eee eee, kayak menggayat apa bukan menggayat sih, jadi istilahnya kayak membuat tim kita itu juga bisa memiliki servis yang baik untuk customer gitu, Teh. Jadi mmm, misalnya kita nih sebagai owner gitu, sebagai atau pemimpin gitu kan, kita pengennya begini nih kalau ke customer luar gitu. Nah itu kita harus sampaikan juga nih ke tim, ke customer luar nih harus seperti ini, kayak gitu, bahasanya, penyampaiannya, dan lain-lain.
Ya itu Hmm. sih Teh, jadi paling kendalanya itu bukan kendala sih, sebuah tantangan ya, yaitu sebagai tantangan sebagai seorang pemimpin, kalau menurut aku pribadi gitu ya itu tadi kayak menyalurkan atau menyampaikan visi kita ke tim itu dengan baik gitu. Oke. Jadi lebih ke apa ya, sumber daya manusianya. Jadi kayak hubungan Hmm. bagaimana kayak kamu bisa menyampaikan visi dengan baik dan tim juga bisa menjalankannya dengan baik. Itu yang paling susah ya? Oke. Sebuah tantangan sih Teh. Kalau susah itu kan sebenarnya lebih ke apa sih relatif ya Teh ya. Oh, Tapi ya hambatan itu gitu kan? tantangan aja. Iya. Hmm. Oh, jadi itu kayak men-challenge diri kamu sendiri lah intinya. Ini mah buat Mm-mm. aku lebih berkembang lagi kan? Ya, Gitu ya. iya betul betul iya gitu. Teh. Oke. Mm. Nah, sebelum masuk ke yang tadi kan SDM gitu, kalau untuk produk sendiri nih, Mai, pernah ngerasa kayak tadi kan pernah disebut di awal nih, kamu bilang laku nggak sih yang kayak gini, maksudnya Mm. makanan kayak gini aja. Nah, itu meyakinkan kamu sama akhirnya memutuskan punya tim apa? Yang kayaknya bener nih si produk ini bisa Mm. gitu dijual, bisa dinikmati banyak orang. Mm. Mm. Hmm. Ya, yang pertama yang pasti dicoba gitu kan, dicoba kita jual dan kita masuk ke target pasar yang emang kita tuju. Jadi Hmm. nggak apa ya, jadi nggak terlalu luas lah. Kita tahu nih target market kita ini. Jadi kita sasar ke sana gitu. Dan ketika kita coba, lumayan nih ternyata ada yang laku kayak gitu, laku dan gimana nih fluktuasi lakunya ini gimana? Stagnan, berkembang atau menurun atau gimana? Dan kalau berkembang terus naik berarti ada peminatnya di situ, ada pasarnya gitu. Tapi kalau setelah tes pasar istilahnya gitu kan, ternyata nggak laku gitu, ini bisa jadi memang kita targetnya salah. Biasanya targetnya salah sih Teh. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu gimanain produknya ya. Beda kalau misalnya memang produknya ini udah nggak laku, terus kita juga susah nih ngejualnya karena nggak masuk target pasar kita. Jadi ya udah deh kita stop aja produk yang ini gitu. Tapi sebenarnya produk ini bisa paling belakang sih dipikir. Yang pertama tuh yang pasti gimana cara kita ngejualnya ke orang gitu. Karena sebenarnya semua produk yang ada itu ada pasarnya, cuma tinggal kita gimana cari pasarnya itu gitu, nentuin pasarnya gitu Teh. Jadi ya itu sih kalau aku jadi tahu nih produk ini dijual, oh laku nih, ada nih yang Hmm. minat gitu, berarti ya diterusin gitu. Hmm. Gitu sih Teh. Jadi lebih ke keluar aja sih, lebih ke maksudnya ke target pasar itu udah tepat atau belum Hmm. gitu. Kalau di bahasa apa ini mah ini ya niche, jadi spesifik target Hmm, target pasar ya kita tuh mungkin. udah spesifik banget gitu ya. Jangan kayak ngambang gitu ya. Ya, Jadi ketika ditanya orang nih, ya. Mai target pasarmu siapa? Udah bisa langsung menjawab Hmm, spesifik ya. ya Hmm. gitu Teh. Oke, berarti itu pentingnya target pasar yang tadi kamu bilang. Terus tes Hmm, pasar juga penting, ya kan? Berarti hmm, dua, hmm, tes pasar hmm, sama target pasar. Nah, setelah hmm, itu kan produk tadi Bumbon Bayi. Nah, akhirnya memutuskan untuk ada lagi anaknya yang hmm, tadi frozen food ini apa tuh, Mai? Tiba-tiba hmm. ada lagi ting gitu. Eee, ya itu karena tadi Teh, jadi coba-coba terus kita coba kan ada nih produk kayak gitu dan kita juga lihat tim kita sanggup untuk bikin, Hmm. terus nggak apa ya, nggak mengganggu produk yang lama juga jadi ya udah kita coba tes pasar tadi gitu kan, Hmm. ternyata juga bagus, pas dites pasar, ya udah gitu. Jadi selama berjalannya 2 tahun ini Bumbon juga ada ngurangin produk yang discontinue juga ada, Hmm. tapi yang continue terus juga ada gitu. Jadi, ya pasti ada sih kayak gitu ya namanya, dagang gitu. Itu sih Teh, jadi ya tes pasar lagi. Oh, dibikin kreatif juga ya ternyata menjadi entrepreneur tuh justru melatih apa Mhm, kreativitas kita ya kayak tadi Maya bilang coba ini jadi coba iya itu. iya, heeh. Iya kurang lebih gitu sih Teh, Oke. mhm, Nah terus Mai kan tadi apa updanya udah terus kayak mhm, kamu cara ini nggak sih kayak bangkit bukan bangkit sih kayak kamu meyakinkan diri nih kayak menyemangati diri mhm, kamu sendiri tuh gimana sih mhm. caranya?
kan nggak semua orang ya kayak kalau ada masalah tuh selalu semangat gitu. Ada part yang tadi lemah atau lesu gitu. Nah, tips dari Maya nih buat kita selalu semangat atau mau terus jalan gitu apa? Tipsnya untuk selalu semangat ya, namanya manusia itu pasti ada up and down-nya juga dari kitanya sendiri ya Teh ya. Dan apa yang bisa bikin terus semangat, kenapa kamu memulai itu gitu, tujuannya apa sih gitu. Kamu bikin ini itu tujuannya buat apa, itu yang paling penting sih dari segala yang kita pilih gitu kan Teh. Tujuannya tuh apa dulu gitu. Ketika aku bikin Bumbuandi juga, tujuannya yang pertama adalah yang pastinya ngebantu ibu-ibu, yang punya anak baby gitu ya, punya anak bayi itu untuk menyiapkan, makanan, bayi gitu, makanan MPASI. Karena namanya bikin makanan bayi itu, nggak sebenarnya mudah, cuman berulang-ulang gitu Teh. Jadi ada rasa kejenuhan, itu pasti ada rasa jenuh, terus udah pasti kita juga kayak bingung, ya kita aja orang dewasa, aduh besok makan apa ya? Kadang mikirin makan untuk diri kita sendiri aja tuh kadang susah juga gitu, bingung gitu. Ini harus mikirin untuk bayi, untuk kita, untuk misalnya punya anaknya ada lebih dari satu gitu, untuk kakaknya, terus ada bapaknya, mungkin ada keluarga yang lain dan lain-lain gitu. Itu pasti dilalui banget, dijumpai sama seluruh, apa ya, istri, ibu gitu ya. Jadi itu udah pasti kepikiran lah nih besok makan apa, kayaknya di otak tuh isinya cuman besok makan apa, besok makan apa, besok makan apa. Pagi udah makan, siang makan apa ya, malam makan apa ya, itu udah pasti gitu. Ya kan Teh, kita aja buat diri kita sendiri aja tuh udah mikirin, ini habis makan pagi nih, entar siang makan apa ya? Malam makan apa ya? Belum buat anak, belum buat suami, belum buat yang lain gitu kan. Jadi di situ sih, jadi insya Allah mudah-mudahan Bumbun bisa ngebantu gitu para ibu-ibu ini. Jadi pikirannya tuh nggak hanya fokus untuk urusin makan aja, tapi juga bisa dipakai waktunya itu untuk main sama anak gitu kan. Jadi bukan cuma ngulek di dapur aja gitu. Selain itu juga, ya Bumbon juga sebagai alternatif sih, yang pastinya namanya makanan yang terbaik itu pasti, dari rumah gitu. Kita alternatif sebagai pilihan untuk membantu ibu gitu, membantu ibu untuk nyiapin makanan untuk baby. Dan memang sebenarnya, kalau frozen food-nya Bumbon itu bisa dimakan sama semua usia sih, nggak cuman bayi gitu, buat orang dewasa juga bisa gitu. Jadi sekalian lah gitu, ibunya juga nyicipin nggak apa-apa gitu, jadi sekalian gitu. Ya gitu sih Teh, intinya. Terus, selain itu juga karena di Indonesia ini kan sedang, apa ya, sedang kampanye besar-besaran gitu ya tentang stunting, tentang, apa ya, dampak stunting itu loh Teh, tahu kan stunting? Jadi anak yang, apa ya, intinya kurang gizi lah gitu, memberantas gizi buruk lah di Indonesia gitu. Nah, di situ juga Bumbon masuk di situ supaya, apa ya, menjual berbagai, ya itu tadi makanan-makanan MPASI ini yang memang gizinya tuh tercukupi gitu, ada karbonya, protein, vitamin, lemak, dan lain-lain. Jadi isinya nggak cuman karbo doang dan lain-lain gitu, atau protein doang atau lemak doang gitu. Jadi emang gizinya lengkap insya Allah gitu Teh. Kadang banyak juga ibu-ibu tuh yang DM gitu tuh nanya, anakku MPASI pertama nih harus makan apa ya gitu-gitu. Jadi kadang masih pada bingung juga gitu, harus apa ya, makan apa ya gitu. Karena kan orang tua kita zaman dulu kan, apa ya, ilmunya juga belum terlalu berkembang gitu ya Teh, kadang juga nenek-neneknya atau buyutnya atau tetangganya bilang, "Udah kasih nasi aja atau kasih pisang aja," gitu. Padahal untuk, sekarang gitu ilmu sudah makin berkembang, namanya bayi baru makan tuh udah langsung harus makan gizi lengkap gitu, yang ada karbo, protein, lemak, dan lain-lain gitu, kayak kita orang dewasa aja gitu. Tapi dalam porsi kecil dan dalam tekstur yang memang mereka bisa, gitu. Ya gitu sih Teh, paling jadi tujuannya kita. Oh jadi, kenapa sih kamu memulai? Jadi harus kuatin dulu niat sama tujuan kamu kenapa memulai usaha itu. Nah, terus ya itu yang bikin kamu tetap semangat dan nggak nyerah karena tujuan tadi benar-benar kayak istilahnya memberi dampak yang luar biasa ya buat ibu-ibu Ya, yang insya Allah. menarik nih tadi. Kan kalau kita makanan dewasa nih, kan kita nyicipin, kita bisa cicipin sendiri nih. Kalau makanan bayi itu kamu nyicipin sendiri juga gitu, apa gimana sih ngetesnya gitu? Kalau makanan dewasa kan kita bisa tuh.
kayak ya namanya manusia pasti kayak masih, bisa nggak ya?" Gitu kan. Tapi ya udahlah coba kita coba aja namanya namanya mencoba apa salahnya gitu kan.